Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faika Ika Zakwan Lubis dari kelas KPI 4F dengan NIM akhir 178, ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah komunikasi organisasi, yang dimana video ini akan mereview 5 tulisan ataupun skripsi ataupun jurnal yang bersangkutan dengan komunikasi organisasi. Nah, langsung saja. Saya di sini udah ada 5 tulisan ataupun jurnal ataupun skripsi yang akan saya review. Yang pertama ini ada judulnya itu kompetensi komunikasi interpersonal dan persepsi dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Penulisnya di sini ada Fitrihani dan Rahmat dari Undip 2025. Teori yang digunakan di sini adalah Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Latar belakangnya di sini dalam lingkungan kerja formal seperti BPJS Ketenagakerjaan, tingkat stres tinggi dan target operasional seringkali membuat komunikasi antara pimpinan dan staf menjadi krusial. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi pemimpin dan persepsi dukungan organisasi mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, di sini ada permasalahan penelitiannya, yaitu bagaimana sih pengaruh kompetensi komunikasi interpersonal pimpinan dan persepsi terhadap dukungan organisasi terhadap produktivitas dan kinerja staf. Kemudian ada teori yang digunakan di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari Abraham Maslow, yang berpendapat bahwa kebutuhan manusia berjenjang. Jika kebutuhan dasar seperti rasa aman dan dukungan dipenuhi, karyawan dapat fokus pada aktualisasi diri dalam bekerja. Metodologi yang digunakan di sini ada metodologi kuantitatif dengan pendekatan survei. Responden adalah pegawai BPJS di wilayah Jawa Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda. Nah, adapun hasil penelitian dari skripsi yang pertama ini, hasil menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pimpinan yang empatik dan adanya dukungan dari organisasi berdampak langsung pada semangat kerja dan ketahanan pegawai dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Karyawan merasa dihargai dan memiliki terhadap instansi. Nah, yang kedua, di sini ada komunikasi lintas sektor dalam program Dashat untuk pencegahan stunting. Di tulisan yang kedua ini ditulis oleh Agustin dari Undip juga 2025. Teori yang digunakan di sini teori Van Meter dan Van Horn, yang dimana implementasi kebijakan publik. Nah, di tulisan yang kedua berlatar belakang program Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting adalah bagian dari upaya penanggulangan stunting nasional. Namun implementasi program ini sering menemui hambatan komunikasi antar instansi dan komunitas lokal. Selanjutnya ada permasalahan penelitiannya. Di sini apa sih penyebab rendahnya efektivitas pelaksanaan Dashat meskipun secara struktural program telah dirancang dengan baik? Lalu ada teori yang digunakan seperti yang tadi saya sampaikan, teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan sikap para pelaksana. Nah, selanjutnya ada metodologinya. Metodologi yang diterapkan di sini adalah metode kualitatif, menggunakan studi kasus di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun di tulisan kedua ini, hasil penelitiannya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi formal antar instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, dan perangkat desa menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak sinkron.
Rekomendasi utama adalah pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang didukung SOP komunikasi yang jelas. Selanjutnya ada tulisan yang ketiga dengan judul Internalisasi Budaya Organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Penulisnya di sini ada Dam Sormin dan Haj Nurasa dari Unpad juga 2025. Teori yang digunakan di sini adalah Organizational Culture Theory dari Edgar Schein. Nah, di tulisan yang ketiga ini berlatar belakang Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai ujung tombak ketertiban sosial memerlukan nilai-nilai budaya organisasi yang kuat, namun seringkali terhambat oleh struktur hierarki birokrasi. Nah, selanjutnya ada permasalahan penelitiannya di tulisan ketiga ini. Bagaimana sih proses internalisasi nilai-nilai organisasi dapat membentuk etos kerja dan struktur komunikasi dalam instansi pemerintah yang hierarkis. Nah, teori yang digunakan tadi adalah teori dari Edgar Schein, membagi budaya organisasi dalam 3 level: artefak, nilai-nilai yang diadopsi, dan asumsi dasar. Penelitian ini menilai ketiganya. Metodologi yang dilakukan di tulisan yang ketiga ini adalah metode kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara dengan anggota Satpol PP. Adapun hasil dari tulisan yang ketiga ini cukup menarik. Hasil dari penelitiannya adalah proses internalisasi yang intensif melalui pelatihan, simulasi, dan briefing harian terbukti meningkatkan loyalitas serta memperkuat komunikasi antar anggota. Jadi dibutuhkan kesulitan. Namun hambatan tetap muncul ketika terjadi pergantian pimpinan yang membawa budaya kerja baru. Jadi mungkin jika terdapat pergantian pemimpin itu sudah biasa sih memang, karena ada kebijakan baru misalnya gitu, jadi kurang sinkron dalam kerja. Itu hasil penelitian dari yang ketiga. Dan selanjutnya ada tulisan yang keempat dari judulnya adalah Kepemimpinan Perempuan dan Kinerja Tim di Bank BRI Kendal. Ditulis oleh N. Sari dan A. Andriani dari Undip juga 2025. Teori yang digunakan di sini adalah transformational leadership dari Bas dan Avolio. Nah, di tulisan yang keempat ini berlatar belakang isu gender dalam kepemimpinan organisasi perbankan masih menjadi tantangan. Ini menarik. Penelitian ini menggali bagaimana gaya kepemimpinan perempuan dapat memengaruhi performa tim di lingkungan perbankan. Nah, jadi latar belakangnya itu gimana sih peneliti ini ingin meneliti gimana sih kepemimpinan dari perempuan itu bisa mempengaruhi kinerja tim di dunia perbankan. Nah, permasalahan penelitiannya di sini bagaimana karakteristik kepemimpinan transformasional dari pemimpin perempuan memengaruhi efektivitas tim kerja dalam mencapai target. Nah, selanjutnya ada teori yang digunakan dari Bas dan Avolio mengemukakan bahwa pemimpin transformasional membangun motivasi, visi, dan semangat kolektif untuk mendorong inovasi. Nah, metodologinya selanjutnya metode yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, yaitu di mana wawancara mendalam dilakukan terhadap karyawan dan pimpinan cabang. Nah, hasil penelitian dari tulisan yang keempat ini adalah kepemimpinan perempuan dinilai lebih komunikatif, terbuka terhadap masukan, serta mampu membangun trust dalam tim. Performa tim meningkat secara signifikan selama masa kepemimpinan perempuan dibandingkan periode sebelumnya yang dimana dipimpin oleh seorang laki-laki. Nah, selanjutnya ada tulisan yang kelima dengan judul Strategi Komunikasi Krisis dalam Membangun Kembali Reputasi Organisasi. Penulisnya adalah Inayah dari UGM tahun 2025. Teori yang digunakan
adalah Situational Crisis Communication Theory dari W. Timothy Combs. Tulisan yang kelima ini berlatar belakang dalam era digital. Krisis reputasi organisasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Komunikasi yang dilakukan saat krisis bisa menjadi penentu apakah organisasi mampu bangkit atau justru tenggelam. Nah, permasalahan penelitiannya di sini bagaimana strategi permintaan maaf dan atribusi penyebab krisis memengaruhi persepsi publik terhadap reputasi organisasi. Nah, teori yang digunakan di sini adalah SCCT, menyarankan bahwa strategi komunikasi krisis harus disesuaikan dengan jenis krisis dan siapa yang dianggap bertanggung jawab. Nah, metodologi yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan skenario krisis dan responden dari berbagai latar belakang pendidikan. Adapun hasil penelitian dari tulisan yang kelima ini adalah strategi permintaan maaf yang eksplisit ditambah dengan atribusi eksternal, misalnya gangguan teknis dan pihak ketiga, terbukti lebih diterima oleh publik. Penelitian ini menyarankan pentingnya kecepatan dan kejelasan komunikasi saat krisis itu sedang terjadi. Nah, jadi itu review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.